Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya akan mereview dan unboxing sepeda listrik dari Exotic Pastron ya. Tetap ikuti terus, jangan kemana-mana, sama saya. Ya, inilah sepeda listrik dari Exotic Pastron. Ini kita baru datang ya, unit terbaru dari Exotic. Kita akan review dan unboxing sepeda listrik ini. Oke, kita masih buka semua dari satu persatu. Ya, ini unitnya masih terbatas ya, masih dicari orang nih ya untuk sepeda listrik, karena warnanya cukup banyak untuk sepeda Pacific Exotic Pastron ini. Dia ada warna ungu yang kita lagi unboxing ini, yang warna ungu. Dia ada warna pink juga, kuning, silver, sama biru Tosca. Ya, untuk harga ini di sekitaran 4,4 juta aja di Transmart ya. Di Transmart harganya 4,4 juta. Semua belum terpasang ya, dari baterai belum terpasang. Dia nanti kita akan pasang cara instalasi kelistrikannya juga. Nah, bentuknya sih seperti apa nih? Body Scoopy motor ya. Nah, ini ada pedalnya juga. Nah, ini masih baru banget nih, baru datang. Langsung kita unboxing dan kita review juga. Untuk detailnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Untuk yang komen-komen boleh silakan komen-komennya. Nah, bentuknya seperti ini nih, cakep ya, minimalis. Joknya juga cakep, bentuknya imut ya. Ini varian terbaru dari Exotic Pastron. Nah, di sini kita juga mendapatkan charger, pedal, dan spion ya. Di sini semua udah lengkap, tinggal pasang. Manual buka juga ada. Nah, itu untuk cara pemasangan baterainya. Kita buka di dex depan ya, menggunakan obeng plus. Kita buka bautnya. Nah, untuk pembelian nanti saya selipkan link ya untuk alamatnya. Langsung aja datang ke toko atau ke Transmart terdekat ya. Untuk link pembelian ini ada di Bintaro. Nanti saya selipkan linknya, oke. Dia bautnya ada 4 ya di dex. Nah, ini nanti kita akan instalasi. Nah, kabelnya belum terpasang. Kita juga dapat manual booknya ya untuk pemasangan jalur listriknya. Jangan sampai salah. Ini di kabel tis nih, keras nih, kalau dibuka harus menggunakan gunting. Nah, kita gunting, hati-hati jangan sampai kabel yang tergunting. Nah, untuk yang kabelnya nih, merah ke merah, biru ke hitam ya, jangan sampai salah. Ini untuk paralelnya jangan sampai salah. Kalau salah nanti dia harusnya akan memercikan api ya. Jadi hati-hati, dicek lagi untuk manual booknya. Nah, ini dia ada sekat tengahnya ya, untuk yang varian ini ada sekat tengah styrofoamnya. Nah, yang hitam ini kita ke biru ya, jangan sampai salah, yang hitam ke biru. Disilang, kita amannya dulu.
Nah, disilang ke merah. Nah, dilihat lagi manual booknya, kayaknya nggak sampai. Kita harus buka sekat tengahnya ya, itu cuman styrofoam. Nanti kayaknya nggak sampai kalau kita nggak buka bagian tengahnya nih, karena kabelnya cekak. Jadi kita harus buka, keluarin dulu satu. Nah, styrofoamnya kita pindahin. Nah, styrofoam ini mengganggu, kita taruh di belakang nih, baru kabel baru sampai kita pindahin. Karena kalau nggak pakai styrofoam ini, dia akan goyang ya, dudukan baterainya itu akan goyang. Hitam itu tuh apa namanya, selongsong hitam dia ke biru, nah merah tetap ke merah. Jadi kita sistem silang paralel. Dibeliin apa lagi? Iyalah. Ini jangan sampai kendor ya, karena kalau kendor ini bahaya juga. Nanti ada pergerakan arus listrik yang masuk, dia akan goyang. Jadi bisa koslet ya. Jadi dipastikan lagi untuk bautnya harus kencang. Nah, ini untuk kabel kedua masih sama di paralel. Dia harus sistemnya paralel ya. Jangan sampai salah, itu bahaya. Kalau ini belum kenapa-napa. Nanti yang terakhir itu akan ada sedikit percikan api, tapi jangan kaget ya, karena emang itu kalau yang belum pernah masang itu akan kaget sih. Nanti di video ini akan saya lihatkan untuk percikan apinya, untuk di bagian power akhir ya, power akhir penyambungan kabel, karena arusnya udah berjalan. Ini kita harus pastiin lagi, jangan sampai kebuka tuh tutupnya, tutup yang penutup kabel baut itu jangan sampai kebuka ya. Makanya apa, nanti kalau ada air masuk bisa berkarat. Nah, di sini kabel terakhir untuk menyambungkan kelistrikan untuk keseluruhan motor ya. Untuk keseluruhannya nih, yang hitam kita ke biru. Nah, dia juga dapat ada sikringnya ya, ada sikringnya. Nah, ini akan kita lihat nih, ada percikan api. Jangan kaget pokoknya. Kalau pasang ini jangan sampai kaget. Hati-hati aja. Emang agak kaget sedikit. Kita lihat. Nah, seperti itu. Cuman nggak bahaya sih kalau arusnya benar. Tapi kalau yang salah itu dia agak gede juga sih, sedikit agak nyentak. Jadi bikin panik kita juga. Nah, di situ juga ada sikringnya. Nah, pemasangan baterai selesai, semua udah aman. Nah, itu sikring, kabelnya sudah benar, dipastiin lagi ya, jangan sampai kendor. Merah ke hitam ke merah. Ini hitam itu biru, merah ke merah tetap. Itu kabel utama untuk mengalirkan ke motor atau ke controller. Nah, ini udah selesai. Kita coba tutup lagi biar aman. Nah, sudah, kita kontak. Nah, oke, berhasil hidup. Nah, ini normal ya, ini normal. Baterai dari pabrikan full. Oh ya, untuk baterai itu full, cuman harus dicas lagi. Nah, untuk speed satunya di 30 ya, di speed 1 30 km per jam, speed 2 nya di 35 km per jam, speed 3 nya di 40 km per jam. Dan sepeda listrik ini hanya sampai di 40 km per jam. Kita ada lampu. Nah, ini lampu dekatnya ya, atau lampu senja. Dia RGB.
ya warna-warni ya, ada sennya, sen belakang juga ada, cakep banget, minimalis. Seperti inilah penampakan dari Exotic Pastron dari Pacific. Nah, dari Pacific. Nah, ini untuk kabel chargernya. Untuk kabel charger ini ada di dalam box. Nah, kabelnya seperti ini nih. Udah aman banget untuk ngecas di listrik rumah ya. Karena wattnya juga kecil. Dia sekali ngecas itu sekitar Rp2.000. Nah, di sini motornya itu berdaya 550 watt ya. Nah, untuk chargernya seperti biasa. Nah, untuk indikatornya seperti ini, dia merah ya untuk pengecasan. Nanti kalau udah penuh dia berwarna hijau. Colokannya biasa, colokan rumah. Jadi udah praktis banget. Oke, itu aja untuk reviewnya. Terima kasih.